Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi buat teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Dan semoga saja tambah membaik gitu ya. Dan perkembangannya itu bagus gitu ya. Itu harapan kita semuanya ya. Jadi jangan menyerah, jangan putus semangat. Pokoknya kita semua pasti akan sembuh ya. Jadi kita harus sabar, harus ikhlas, harus udahlah gitu ya. Jadi saya mau bahas sesuatu ya, seperti biasa untuk asam lambung Kertanseti khususnya ya. Jadi sebelum saya bahas, kalian alangkah baiknya untuk subscribe dulu ya. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi tinggal klik aja, klik gitu aja ya. Jadi semakin banyak klik subscribe itu sebenarnya seperti kita memohon pertemanan gitu ya. Jadi intinya begitu aja ya. Jadi teman kita semakin banyak, oh teman kita yang baru-baru sakit dan baru-baru merasakan sensasi asam lambung Kertanseti itu bisa bergabung, jadi kita bisa gimana ya, temennya banyak, intinya gitu ya. Intinya temennya banyak, terus kita saling sharing, saling berbagi informasi ya, khususnya informasi tentang asam lambung Kertanseti ya. Jadi langsung saja, ini ya, ada banyak yang bertanya, Mas, kenapa kok penderita asam lambung Kertanseti itu pikirannya selalu pikiran yang nggak normal? Terus apakah saya pernah begitu? Saya pernah ya begitu ya dulu ya. Sekarang bagaimana? Apakah sudah hilang tentang pikiran-pikiran itu? Biasanya kalau saya itu kumat atau masuk angin itu biasanya ya adalah yang namanya panik, yang namanya cemas, itu setiap orang pasti ada, tapi kan levelnya itu beda-beda. Itu semua biasanya nanti akan hilang kalau saya sekarang ya. Nanti kalau masuk anginnya reda, dia ikut mereda gitu ya. Jadi itu mengikuti masuk angin atau mengikuti yang namanya apa ya, gak enak badan gitu ya. Yang namanya manusia pasti ada ya, rasa-rasa masuk angin, gak enak badan itu pasti ada, kadang kala ya, ada kalanya ya, begitulah. Jadi saya dulu waktu parah itu pernah merasakan itu semuanya. Jadi rasanya gimana Mas? Apakah dahsyat atau biasa saja? Rasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena pikiran kemana-mana, takut mati, takut pingsan, takut kamar mandi, pokoknya takut semuanya. Pengennya rebahan terus, tapi kalau rebahan terus badan sakit semua. Nah itu bagaimana? Coba, siapa yang nggak kuat kalau begitu? Pasti kita sering mengeluh ya. Dengan kita sering mengeluh, kita ya agak bisa melepaskan sedikit ya tentang beban-beban dari pikiran kita itu. Sebenarnya gimana ya, itu termasuk beban pikiran bukan sih? Termasuk beban pikiran juga ya, beban, tapi kalau kita gara-gara beban pikiran juga kayaknya enggak gitu ya. Jadi kita itu serba bingung di situ. Loh Mas, penderita asam lambung Kertanseti kok bisa begitu Mas? Ya ini ya, namanya aja asam lambung, gangguan di dalam pencernaan kita ya, atau khususnya di lambung. Terus asam lambung GERD itu sama dengan asam lambung naik, katup esofagusnya lemah, akhirnya asam lambungnya naik ke dada dan bikin dada panas, berdebar dan lain-lain, bahkan sampai ke mulut, bisa bikin gigi kropos dan mulut asem. Terus anxiety itu dari pikiran ya, dia itu munculnya di pikiran. Soalnya kenapa? Lambung kita sedang bermasalah. Misalnya seperti saya kan sakitnya bukan karena pikiran ya.
saya sakitnya bukan karena pikiran, karena masalah makanan, karena masalah pola makan. Itu ya, lambung saya sakit, pikiran saya ikut sakit. Coba kalian bayangkan, kalian masih normal dulu, masih normal, lapar, dari pagi nggak makan sampai siang, kalian kelingan nggak? Itu ya, gampangannya begitu. Kalian kelingan tidak? Bahkan sampai sore nggak makan, kalian kelingan tidak? Pasti kelingan. Soalnya lemes, gak ada asupan energi gitu ya. Ibaratnya begitu. Kalau kita makan kan ada asupan energi, ada asupan vitamin, ada asupan mineral ya, segalanya Pak. Pokoknya semuanya masuk ke tubuh kita. Jadi kita gunakan di setiap harinya gitu ya. Kalau kita nggak ada, masih lambungnya masih terganggu, masih ada dalam masalah, itu penyerapan vitamin, penyerapan energi itu semuanya kan terganggu. Dan semuanya di organ dari kepala sampai kaki. Ya, termasuk di pikiran kita. Ya, tadi kan saya bilang keliengan kalau tidak makan dari pagi sampai siang itu udah keliengan. Seperti kalian misal puasa. Puasa ya, ini puasa. Jadi kalian puasa dari sahur, kalian tahan dari imsak sampai siang aja, coba sampai siang kalian pasti keliengan. Bahkan belum sampai siang pun udah rasa keliengan gimana gitu ya. Nah itu begitu, gampangannya begitu. Jadi energis kita waktu sakit asam lambung ketansiati ini, lambung kita masih bermasalah, itu sama dengan kita tidak makan karena energinya kurang ya, gitu ya, gitu. Padahal kita makan udah banyak, kita sakit ya, makan udah banyak dibandingkan dengan yang puasa, itu sama keliengan, terus muncul seperti celakit-celakit di kepala, terus gak enak, matanya seperti buram-buram gimana ya, itu sama sebenarnya ya. Coba di logika saja, sama sebenarnya, itu semua sama ya. Intinya kita bermasalahnya di pencernaan gitulah ya. Jadi kita harus mempelajari semua itu dari pencernaan, apa itu, dari lambung. Biasanya kan di lambung, di ulu hati, terus bahkan di usus, jadi gitu ya. Jadi kalian untuk memastikannya biasanya ke dokter dulu untuk di USG atau bahkan di endoskopi gitu ya. Kalau endoskopi sih mahal ya, dan kalau pakai BPJS juga prosesnya lama, butuh beberapa tahap untuk pengobatan dulu dari pihak rumah sakitnya ya. Jadi pikiran kemana-mana, pikiran takut mati, pikiran itu semuanya dari asam lambung juga bisa ya. Dan kebalikannya, kita dari pikiran sakit bisa dari asam lambung bisa bermasalah. Itu apakah bisa? Gini ya, kita stres, kita normal ya, posisi normal, kita stres, saking stresnya asam lambungnya naik ya. Ya itu kan pikiran berhubungan dengan lambung ya, selalu berhubungan, dia selalu berkomunikasi gitu ya, selalu berkomunikasi. Kalau pikiran ruwet, stres, pastilah asam lambungnya ikut, keluarnya asam lambung itu berlebihan dan bisa bikin katup esofagusnya lemah, bisa naik ke dada, bisa naik ke tenggorokan yang bikin gigi keropos, mulut asem, itu semuanya bisa ya. Jadi penyebabnya, pencetusnya itu apa dulu, tapi menurut saya sama ya, sama, semua itu bisa dari pikiran, bisa dari lambung. Soalnya lambung dan pikiran, pencernaan dan pikiran kita itu saling berkomunikasi gitu ya. Untuk penyerapan energi, vitamin, terus mineral, semuanya itu dari pencernaan kita, yang mengolah pencernaan kita. Kalau pencernaan kita masih belum normal, masih ada gangguan, itu otomatis kita semua pasti organ-organnya itu pasti akan ada yang bermasalah. Bukan kok fatal, bukan ya, cuma dia itu kekurangan energi, kekurangan vitamin, jadinya lemes ya, jadinya matanya buram, keliengan, sempoyongan, itu semuanya kekurangan energi gitu ya. Ibaratnya kita cas HP, handphone kalian itu kita cas, itu ada pengisiannya ada, tapi dia itu tidak sepenuhnya bisa mengisi
pengisinya lama banget. Biasanya misal ya, biasanya 1 jam. Ini misal 1 jam udah penuh ya, kita makan 1 jam udah penuh, udah normal lagi, energinya udah kuat lagi, udah strong lagi, dibandingkan kita yang masih bermasalah pencernaannya, kita cas sampai berjam-jam, sampai berhari-hari bahkan, itu belum tentu bisa normal, soalnya sedang ada bermasalah. Soalnya pencernaan kita itu penting ya, penting banget. Dia itu mencerna, menyerap energi, menyerap vitamin, menyerap semuanya untuk kebutuhan energi pada organ-organ kita agar. Jadi itu sih intinya. Buat teman-teman yang pikirannya masih kemana-mana itu nggak apa-apa, coba kalian dibiasakan ya, dibiasakan seperti gimana ya, dilatih untuk normalnya saya dulu begini, coba dilatih dikit-dikit ya, karena pikiran kita itu kita sendiri yang tahu kemauan dari pikiran kita itu masuk. Misal saya kok misal cari biar bisa rileks, itu cari kegiatan apa, misal tentang tanaman, merawat tanaman ya, biasanya itu bisa bikin adem. Terus melakukan hobi seperti mancing, seperti sering bersosialisasi dengan temen ya, jadi itu juga membantu. Pokoknya terserah kalian apa yang sekalian inginkan, yang kalian menurut kalian itu bisa merelaksasi pikiran kalian, itu lakukan gitu ya, nanti kalian akan normal sendiri. Sedikit saja, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga saja kalian paham ya apa yang saya maksud ya di video ini. Dan buat kalian teman-teman semuanya yang belum subscribe, yang baru bergabung, silahkan klik subscribe di bawah ini, dan bisa subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya, jadi gratis. Jadi itu ya yang saya bahas di video kali ini ya. Suatu saat pasti akan saya bahas terus tentang pikiran kemana-mana, pikiran takut mati, itu semua wajar, nggak apa-apa. Saya pun juga sama seperti itu dulu. Sekarang apakah masih takut mati, takut pingsan? Alhamdulillah sudah lama sekali saya tidak merasakannya ya. Dan kadang cuma nyenggol-nyenggol gitu ya, nyenggol-nyenggol. Cuma enggak keluar dia, cuma nyenggol-nyenggol aja. Tapi nggak apa-apa, nanti semuanya akan normal sendiri. Yang namanya kita memulihkannya itu kan juga kita penuh kesabaran, pasti nggak bisa langsung instan, dikit-dikit. Dan kesabaran kita, wanti-wanti kita pasti akan tinggi sekali ya. Saya pengen sembuh total, nanti saya pengen gini, saya pengen kerja, saya pengen ini, saya pengen itu, pasti kita enak ya kalau udah sembuh total gitu ya. Jadi saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Pokoknya membahas tentang asam lambung, GERD, dan anxiety semua ya. Semoga membantu, dan semoga kalian semua itu lekas diberikan kesembuhan total 100% seperti semula seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi gitu ya. Yang nggak suka jangan ditonton, yang suka di like gitu ya. Komen juga nggak apa-apa, tanya-tanya, sharing gitu ya.